Aloha, ya. Serie A ada 3 pertandingan besar dan gue mau mulai dulu dari Juve yang akan lawan Inter di Turin. Nah, Juve ini kita tahu semua mereka terakhir kalah dari PSG, kalah tipis dan mereka sedang mengalami fase banyak sekali pemain cedera. McKennie lah, Di Maria lah, whoever lah, Bremer. Semua pemain inti setengahnya itu cedera. Pogba balik lagi terus cedera lagi dan ini yang menjadi kesempatan buruk untuk mereka untuk bisa memaintain performa mereka tetap stabil dan ketemu Inter. Nah, kalau gue melihat pada saat melawan PSG kemarin ya, ini Juve ini benar-benar nggak bisa meningkat permainannya di bawah Allegri dan cuman ngandelin wingernya doang, Kostic sama Cuadrado overlap terus crossing terus milik seorang diri. Vlahovic juga cedera, ini yang bahaya dan gue bilang Juve ini bakal kesusahan dan akan dalam posisi tertekan, apalagi lawannya Inter sekarang lagi bangkit-bangkitnya setelah kalah beruntun di awal-awal, akhirnya bisa bangkit lagi di bawah Inzaghi dan performa pemainnya udah mulai stabil dan gue melihat ini harus dimanfaatkan oleh Inter ini punya privilege lah istilahnya, mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan di kubu Juventus yang pemain-pemain intinya ini banyak sekali absen. Kalau Juve cuma ngandelin Bonucci sama Milik cuma jadi tumpuan di situ ya. Ditambah Allegri yang miskin taktik, Juve gak akan bisa kemana-mana, Bung. Dan kecuali kalau pelatihnya bisa muter otak, bisa punya variasi dan untuk bisa meramu sesuatu yang berbeda. Ini kan tidak, Allegri nggak bisa melakukan hal tersebut dan dia tetap dipertahankan sampai kontraknya yang masih panjang 2025. Dan gue tidak melihat Juve bisa memberikan perlawanan yang sengit di pertandingan ini. Tapi gue berharap salah karena ini kembali lagi pertandingan besar, dua tim yang penuh sejarah, dua tim yang punya head to head yang sangat banyak di Liga maupun di Eropa. Dan kalau gue melihat ya harusnya Inter bisa memanfaatkan kondisi ini terlepas mau main di Turin sekalipun, karena Inter dengan 3 center backnya seperti biasa, mereka lini belakang ini udah mulai solid. Skriniar kontraknya belum juga diperpanjang, katanya mau diperpanjang tapi belum juga diperpanjang. Skriniar ini sangat penting buat Inter. Ditambah lagi lini depan mereka masih punya banyak pilihan lah. Lukaku kembali, sudah sempat main kemarin tapi kembali cedera, sangat disayangkan ya. Tapi mereka masih punya Lautaro yang bisa jadi finisher di situ. Dzeko juga. Dan di tengah itu juga jadi sangat vital. Gak ada Brozovic, masih ada Calhanoglu, Mkhitaryan. Jadi secara di atas kertas materi pemain Inter itu lebih dalam lah. Jadi setiap pos itu masih lebih merata ketimbang Juve yang ngandalin Miretti lah, Gatti lah. Itu Gatti itu center back, buang aja itu dah. Itu gak becus jaga orang dan ya gue gak melihat Juve bisa melawan di sini ya. Tapi kalau dibilang kalau seandainya Inter create chances banyak tapi gak bisa finishing, Juve punya satu peluang langsung bisa finish lewat bola atas, contohnya lewat si Milik. Nah ini yang bisa jadi bahaya karena kalau Juve udah sekali unggul, Allegri langsung pasti akan bertahan, main konservatif. Dan Inter ini harus mewaspadai hal tersebut. Pokoknya lini depan itu harus klinis, gak boleh setengah-setengah, seperempat peluang itu disia-siakan gitu. Dan we'll see seperti apa. Dan di pertandingan lainnya itu ada gak kalah serunya, Atalanta lawan Napoli. Nah, Napoli undefeated selama ini ya, dan Atalanta udah kalah sekali. Selisih poin itu ada 5. Nah, ini kesempatan buat Atalanta sebenarnya, mereka untuk bisa membungkam Napoli, untuk merapatkan jarak lah istilahnya. Tapi kan gak gampang juga. Napoli dengan Spalletti yang bisa memanfaatkan pemainnya yang banyak keluar, Mertens lah, Koulibaly out, Insigne out, tapi dia bisa meramu lagi dengan datangnya si Kim Min-jae dan lain-lain. Ini juga gak akan mudah buat Atalanta. Tapi Gasperini juga di satu sisi dia juga tidak pelatih yang kaleng-kaleng lah. Dia punya otak, dia bisa putar otaknya. Nah ini ada jadi kontra strategi. Dan ini pasti pertandingan akan alot gue bilang.
nggak serta-merta Napoli akan gampang menang di sini. Dan tapi Napoli punya plus point, mereka punya Osimhen, punya striker yang kokoh lah di depan. Dan juga lini belakang mereka juga solid. Ini dua tim yang sama-sama paling sedikit kebobolan sejauh ini. Sementara Atalanta, mereka ya Zapata juga udah menurun, dan pemain-pemainnya di atas kertas pun masih di bawah Napoli. So, gue bilang ini match bisa kemana-mana. Gak serta-merta Napoli akan mudah mengalahkan karena Atalanta punya Gasperini yang bisa putar otak. Beda halnya kalau misalnya pelatihnya kayak Allegri yang gak bisa putar otak. Nah, itu bisa langsung condong lah ke Napoli. Tapi ini kan beda. Gue melihat kalau seandainya Napoli seri aja, ini akan buat kesempatan tim-tim di bawahnya itu buat merapat lah. Tapi kalau bisa menang, nah ini semakin unbeatable, semakin unstoppable buat Napoli untuk bisa mengejar Scudetto. Feeling gue ini akan jadi match yang alot. Gue nggak bisa prediksi siapa yang menang. Ini bisa kemana-mana matchnya. Karena ini dua tim yang punya dua pelatih yang sama-sama punya otak, yang bisa putar otaknya untuk membawa match ini kemana ujungnya. Seperti itu. Satu match lagi itu adalah derby Roma ya. Roma lawan Lazio. Dan Roma di bawah Mourinho ya. Gue udah beberapa kali nonton. Ya sama sekali nggak impress. Bola cuma ngandalin Zaniolo doang. Terus direct ke depan ke Tammy Abraham. Lini tengah itu di skip. Gak ada dilibatkan sama sekali. So ini gue bilang ya permainan yang sangat memilukan sebenarnya. Karena materi pemainnya Roma itu bisa bermain sebenarnya. Seperti halnya Atalanta dan Napoli. Main dari kaki ke kaki build up. Tapi Mourinho dengan filosofinya kayak gitu ya menyedihkan kalau dibilang. Dan Lazio lawannya Sarri yang kemarin di conference di Europa League gagal lolos di jadi runner up, terpaksa harus turun ke Conference League karena kalah selisih gol ya dari Midtjylland itu. Ini juga akan menjadi ajang balas dendam lah istilahnya. Istilahnya si Sarri bakal membuktikan bahwasannya match di Europa League kemarin itu suatu kesialan lah. Jadi mereka pasti akan makin bergebu-gebu untuk menghajar Roma. Karena ini derby sekota yang sangat panas. Dan gue bilang dari sisi strategi, Sarri itu lebih di atas Mourinho. Dari segi pemain, Mourinho dengan Sarri sama-sama mempunyai pemain kunci yang berbeda. Milinkovic Savic lah, si Zaniolo lah, head to head di situ kan contohnya. Dan harusnya gue bilang kalau Mourinho parkir bis dan incar counter attack dan counter attack-nya bisa maksimal dan Tammy Abraham lagi wangi istilahnya, mereka bisa menang ugly win lah istilahnya, menang tipis. Tapi kalau Lazio lini depannya bagus, mereka dominasi permainan, gua yakin Lazio pasti dominasi permainan dan mereka bisa handle the game. So kalau ini bisa dilakukan selama 2 babak, Lazio pasti bisa dapat 3 poin. Ya, gua gak bisa prediksi skor, tapi yang pasti ini match derby, pasti akan hujan kartu, pasti akan jadi tensi panas. Apalagi Mourinho tahu dia kalau laga derby, dia di Spanyol, di Inggris di masa lalu ya selalu bawa aromanya emosional. Kita lihat apakah Sarri bisa merespon atau enggak. So gue bilang Lazio harusnya bisa mengatasi Roma, karena Roma di bawah Mourinho gue bilang it's nothing, sama sekali nggak bisa dinikmati, dan gue nggak impress melihat permainan dia. Thanks for watching.